Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fadli Sukowiranto di mata kuliah Isu Kontemporer, Keuangan, dan Perbankan Syariah. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di channel saya. Hari ini kita akan membahas di pertemuan ke-6 di mata kuliah Isu Kontemporer Keuangan dan Perbankan Syariah bersama saya Fadli Sukowiranto. Kita akan membahas tentang bagaimana Islam ini memandang sebuah konsep mutual fund, ya. Di sini kita akan lebih mengerucutkan ke reksadana. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 ya. Di sini bisa dilihat ya, teman-teman lihat di sini ada pertemuan ke-6 isu kontemporer keuangan dan perbankan syariah. Oke. Ini referensi yang bisa kalian baca ya. Ada bukunya Bapak Abdul Aziz tentang investasi syariah, juga tentang reksadana di sana. Ya, bagaimana manajemen keuangan gitu ya. Nanti atau juga di Gunawan Wijaya ya, seri pengetahuan pasar modal, bagaimana nanti juga ada penerbitan obligasi ya, reksadana juga dibahas itu. Nah, hari ini di pertemuan hari ini kita bertemu pasti ada tujuan. Tujuannya setelah kita belajar mata kuliah ini, kita ya diharapkan mampu menjelaskan dan juga memahami konsep dari Islamic Mutual Fund ya. Jadi setelah ini kalian tahu nih, oh bagaimana reksadana, oh kok dia masuk mutual fund sih, kenapa sih? Nah nanti kita akan bahas ya bersama-sama tentang reksadana ini termasuk ke mutual fund. Oke, ini outline hari ini ada beberapa outline. Yang pertama latar belakang, kemudian definisi, sejarah singkat, kemudian perkembangan reksadana syariah di Indonesia dan fintech syariah. Ini untuk jadi bahan diskusi kita ya nanti ya di akhir fintech syariah, gitu ya. Bentuk-bentuk reksadana syariah dan juga peluang, tantangan dan perspektif reksadana syariah. Oke. Nah, baik. Untuk materi yang pertama, di sini definisi pengertian reksadana syariah berkaitan dengan reksadana ya, pasti ya. Reksadana syariah ini tidak lepas dari reksadana bank konvensional ya. Reksadana di Inggris dikenal dengan sebutan unit trust yang berarti unit itu saham ya. Kepercayaan dan di Amerika dikenal dengan sebutan mutual fund. Nah, di Amerika reksadana ini mutual fund yang berarti dana bersama mutual ya, bersama-sama gitu ya. Berarti dana bersama, dan di Jepang dikenal dengan sebutan investment fund itu yang berarti pengelolaan dana untuk investasi berdasarkan kepercayaan. Ini beberapa negara ya, ada unit trust, ada mutual fund. Kita lebih memakai ke Amerika dengan mutual fund ya. Juga di Jepang tadi investment fund ya. Kalau kita melihat secara bahasa ya, ini teman-teman bisa lihat di atas sini ya, di atas sini secara bahasa reksadana tersusun dari dua konsep, yaitu reksa dan juga dana. Reksa berarti juga pelihara, dan konsep dana yang berarti himpunan uang. Berarti dana itu kan eh, perhimpunan atau himpunan dari uang. Gitu. Dengan demikian, konsep bahasa reksadana berarti kumpulan uang yang dipelihara. Itu. Jadi ada sekumpulan uang yang direksakan, gitu ya, dipelihara. Itu adalah reksadana. Kumpulan dana-dana tadi direksakan ya reksadana. Reksadana merupakan dana bersama. Nah, tadi kan dana bersama. Jadi reksadana ini dana bersama yang dioperasikan oleh suatu perusahaan investasi yang mengumpulkan uang dari pemegang saham dan menginvestasikannya ke dalam saham, obligasi, option, komoditas atau sekuritas pasar uang. Ini untuk pengertian reksadananya sendiri ya. Jadi setelah ini, oh reksadana tuh, reksa apa sih dana nih ya? Itu uang yang dipelihara, uang bersama-sama yang dipelihara. Itu reksadana. Nah, kalau secara istilah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal ya, reksadana adalah wadah. Dia sebuah wadah
yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Untuk apa? Untuk melanjutkan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, dari definisi di atas ini, definisi yang sebelumnya ini, reksadana dapat dipahami sebagai wadah. Intinya kalau di undang-undang ini wadah ya, di mana masyarakat bisa menginvestasikan dananya yang dikelola, diurus oleh manajer investasi. Kemudian dana tersebut diinvestasikan kemana? Ke portofolio efek. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah berinvestasi di reksadana. Ini cocok biasanya buat pemula ya, untuk investasi reksadana. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tadi reksadana secara konvensional, secara umum lah ya, kita masuk ke reksadana secara syariah. Apa sih? Yang pasti reksadana yang tadi pengumpulan uang, kemudian peliharaan uang tadi, yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah. Ya pasti harus sesuai syariah. Kalau tidak sesuai syariah, ya itu reksadana konvensional. Baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta, sohibul mal, dengan manajer investasi sebagai wakil sohibul mal. Jadi manajer investasi itu di reksadana syariah adalah wakil, ya, wakil sohibul mal, wakil orang yang punya mal, yang punya dana, gitu. Maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohibul mal dengan pengguna investasi. Dengan demikian, reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada apa? Pastinya ke syariat Islam. Itu. Reksadana syariah merupakan lembaga, ya. Jadi reksadana syariah itu sebuah lembaga ya, intermediasi yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan dari reksadana syariah ya, dari reksadana syariah tadi ini punya tujuan, dibentuk pasti ada tujuannya ya, memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi ini, ingin ya memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih, yang halal ya. Kita sebagai umat muslim ya, khususnya kita sebagai umat muslim, walaupun reksadana syariah ini boleh orang non muslim gitu ya untuk mengambil reksadana syariah ini boleh gitu kan. Intinya menjaga, sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, keuangan Islam ini ya menjaga ya, menjaga siapa? Ya menjaga investor atau menjaga pemilik modal gitu ya. Jadi terjaga akadnya, terjaga apa namanya transaksi keuangannya, ini terjaga itu. Cara yang bersih, cleansing nanti ya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang pasti ya sejalan dengan prinsip syariah itu ya. Ah, jika ada yang berpendapat, ah ini kan belum syariah, ada fatwa MUI-nya gitu, fatwa DSN MUI tentang reksadana ada gitu ya. Jadi sekali lagi kita nggak boleh a priori kita nggak boleh oh ini nih belum syariah nih. Nah, selama ada fatwa, ya, fatwa itu ketetapan hukum ya, ketetapan hukum dari DSN MUI yang menyatakan boleh, ya silakan dilakukan. Itu sudah ada orang-orang yang kompeten, sudah ada orang-orang yang kompeten untuk apa? Untuk menentukan ini boleh apa enggak. Jadi jangan kita dengan keinginan kita sendiri ini boleh ini nggak boleh gitu. Kita melihat kalau ada fatwanya, ada dasar hukumnya, silahkan dilakukan. Tuh. Kemudian berdasarkan pengertian ekonom OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan, reksadana syariah adalah tempat penghimpunan dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi dan kemudian diinvestasikan dalam berbagai bentuk. Reksadana syariah seperti saham, obligasi, dan instrumen investasi lainnya. Yang pasti harus sesuai syariah. Tidak boleh tidak sesuai syariah. Ada maisirnya, ada gharornya, ada ribanya, oh pasti tertolak. Tidak bisa. Ini untuk menjaga reksadana dananya, nah, agar menjaga terhindar dari maisir, gharor, riba tadi. Oke, reksadana merupakan ya, jadi reksadana ini merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat. Ya ini apalagi reksadana syariah untuk pemodal-pemodal kecil, mungkin pemodal pemula gitu yang tidak investasi dananya belum begitu banyak dan pemodal tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atau investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan mempunyai keinginan untuk melakukan investasi. Jadi ya investasi itu ya harus dilakukan lah. Ya, siapapun kita, bagaimanapun usahakan ada investasinya, gitu ya. Karena
tidak semata-mata uang yang nanti misal kalau kita mau menjadi orang kaya gitu ya, ya tidak semata-mata hanya uang saja gitu ya, tapi ada investasi gitu ya. Ya nilai mata uang kan pasti berubah dan sebagainya ya. Nah ini di investasi ya, di dalam investasi ya nanti mungkin menjaga. Sedangkan reksadana syariah mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Reksadana syariah tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan pengelolanya yang bertentangan dengan syariah. Ini nggak boleh. Tadi saya bilang lagi-lagi ya, karena bedanya apa sih Pak? Ini kan bedanya syariah nggak syariah. Itu dari emitennya nanti juga ada persyaratannya, itu nggak semua ya semau kita, gitu ya. Pasti harus sesuai dengan syariah. Baik, ini ada sejarah singkatnya saja tentang reksadana ya. Secara internasional, perkembangan reksadana syariah dimulai dengan lahirnya equity fund syariah pertama kali dalam bentuk amanah fund. Amanah fund yang diterbitkan oleh North America Islamic Trust pada tahun 1986. Kemudian dibentuk pula FTSE Global Islamic Index Series dibentuk oleh FTSE Internasional. Diikuti dengan Finance Corporate Index dibentuk oleh IFC, World Bank bersama ANZ Bank yang kemudian menjadi benchmark untuk Islamic Leasing Fund. Kemudian dibentuk pula DJIS ya, Dow Jones Index Syariah pada tahun 99 yang bernama DJIMI gitu ya. Kemudian Malaysia juga menerbitkan ya MGS Malaysia Global Sukuk ya sebesar sekitar 500 US dollar ya yang diterbitkan di Luxembourg Stock Exchange dan Dubai Islamic Finance Center. Kemudian Bahrain ini juga ada beberapa ya, ke Bahrain, ya Bahrain Monetary Agency Sukuk, Alijaro sebesar 100 juta lah kira-kira yang terbitkan di Bahrain Monetary Stock Exchange. Semua ini mendorong berkembangnya reksadana syariah secara global. Kemudian setelah itu ya reksadana syariah secara global nih ya makin berkembang. Kalau di Indonesia sendiri reksadana telah ada dari tahun 97 ya, melalui PT dan Reksa. Hanya dalam waktu satu semester pada akhir tahun 96 telah lahir ini dari tahun 96-nya ya, telah lahir 24 reksadana dan 6 dana reksa syariah yang disahkan keberadaannya oleh Bapepam pada tanggal 12 Juni 97. Reksadana syariah yang didirikan berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal yang dituangkan dalam Akta Nomor 24 tanggal 12 Juni 97 yang dibuat di hadapan Notaris JJ Wijaya SH di Jakarta. Ini sekilas saja ya. Jadi tahun 97 lah sudah mulai ada reksadana syariah. Kalau kalian sekarang investasi enggak telat. Kalian nunggu lagi gitu ya, telat lagi gitu ya. Gitu. Kalau nanti ya mulailah investasi sekarang nih reksadana syariah. Ya. Kemudian reksadana syariah pertama kali tadi ya, 97 Dana Reksa Investment Management, Bursa Efek Indonesia kerjasama sama Dana Reksa Investment Management akhirnya meluncurkan JII tahun 2000-an, tahun 2000. Tujuannya untuk pastinya memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Akhirnya pada tahun 2001 pertama kalinya DSN MUI mengeluarkan fatwa berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu fatwa nomor 20 DSN MUI nomor 6/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Jadi pedoman fatwanya ini sudah dari tahun 2001. Kalau kita sekarang masih berdebat, oh ini boleh nggak, sudah ada fatwanya. Jadi jangan takut untuk berinvestasi di reksadana syariah. Tuh. Jadi dari sini nanti bisa, ini kan kenapa kan sudah saya sering bilang ya, mata kuliah kita ini isu kontemporer. Berarti isu-isu terkini tentang keuangan. Kalau di materi hari ini ya berarti tentang reksadana. Jadi isu itu terjadi ya. Sekali lagi saya ngomong isu itu terjadi sebelum adanya masalah itu. Isu yang tidak terpecahkan ya. Isu yang belum solve maka jadi masalah itu ya. Saat ini kalian sebagai mahasiswa ya, kita sebagai akademisi ini harus isu solving, bukan hanya problem solving saja gitu. Kalau problem solving ya bisa kejadian, bisa enggak. Kalau isu solving ini kita bisa meminimalisir apa? Meminimalisir hal-hal di luar kendali kita gitu. Kalau ada masalah kan masalah itu bisa kayak kita contohnya sebagai COVID aja ya. COVID ini isunya tahun 2000, lagi-lagi saya ngomong isu 2019 kalau bisa diatasi dengan banyak ya,
dengan isu solving misalnya ya bisa saja tahun 2000 itu tidak terjadi pandemi sampai sekarang gitu. Nah, kita tuh terbiasa untuk problem solving gitu. Jangan sampai terbiasa dengan problem solving, makanya kita harus dibiasakan dengan isu solving gitu. Oke, selanjutnya perkembangan reksadana yang tadi masih di Indonesia. Ini kalau kita melihat perkembangan reksadana syariah di Indonesia ya, saya mengutip statistik dari reksadana syariah dari OJK nih ya. Perkembangan reksadana syariah memang terlihat mengalami tekanan, ya, penurunan dalam 1 tahun terakhir, apalagi COVID ini ya. Hal tersebut tercermin dari penurunan dana kelolaan reksadana syariah dan terlihat turun pada akhir 2021 dan cenderung flat sampai kuartal pertama 2022 kemarin. Ya, kita bisa melihat nih di sini sampai Maret ya, ini data yang saya dapatkan sampai Maret ini reksadana syariah di tahun 2000 kita sempat di 74 ya, 37 ya, akhirnya turun ya, walaupun naik sedikit sepertinya di kuartal kedua dan ketiga nih semoga naik ya. Kuartal ini karena pandemi ya, mungkin pandemi orang berinvestasi jadi agak susah gitu ya, mungkin mereka pendapatnya juga dari mana. Nah ini banyak faktor-faktor, nah ini yang harus kalian cari isu di sana nih, apa sih isunya ya, kenapa sih bisa menurun nih. Nah ini bisa kalian jadikan bahan diskusi ya. Hingga Maret 2022, OJK mencatat dana kelolaan reksadana syariah yang tadi 43,23 triliun. Nilai tersebut turun yang tadi kita lihat 45,58% YoY. Nah, ini lagi-lagi kita bicara ke ekonomi ya. Jadi saya ingin mengedepankan konsep saja, ini hanya pengantar biar kalian tahu ya. Dibandingkan Maret 2021 senilai 79,44 triliun yang turun 1,75% YTD ya dibandingkan Desember 2021. Jadi turun dia ya 9,44 triliun. Berdasar pantauan Bareksa, ini saya mengambil dari datanya Bareksa, penurunan AUM industri reksadana secara signifikan terjadi pada Mei 2021, di mana kala itu terjadi aksi jual atau redemption cairan cukup besar pada jenis reksadana terproteksi yang dilakukan oleh BPKH. Nah ini data-data saja ini bisa kalian jadi pemicu trigger kalian untuk cari isu gitu ya. Nah, ini BPKH terlihat terus tadi ya, masih ke BPKH terlihat terus mengurangi porsi investasi di beberapa efek pasar modal sejak Mei 2021. Lembaga pengelolaan dana haji ini meningkatkan porsi investasinya di SBSN ya. Kemudian di sisi lain, obligasi jatuh tempo ini mempengaruhi penurunan dana kelola di jenis reksadana terproteksi syariah karena sebagian tidak digantikan dengan produk baru. Namun hal sebaliknya terjadi di reksadana saham syariah dengan saham sama campuran dan justru tumbuh masing-masing 15% dan 8,3% per Maret 2022 dibandingkan year on year ya tahun lalu. Kedepannya, potensi pertumbuhan industri reksadana masih tetap terbuka lebar, terlebih lagi dengan mayoritas penduduk Indonesia yang muslim, membuat potensi industri ini cukup menjanjikan. Hanya saja, nah ini nanti masuk ke problem ya, edukasi dan penetrasi produk reksadana syariah harus terus ditingkatkan, harus dilihat lagi literasi bagaimana segala macam. Ini nanti kita masuk ke masalah, nih di akhir nanti kita akan apa sih tantangannya ya untuk reksadana syariah ini. Oke. Sebelum kita membahas tentang bagaimana peluang dan tantangan ya, peluang nanti kita bisa diskusikan, tantangan nanti saya akan coba trigger dengan beberapa tantangan ya. Ini di sini ada bentuk-bentuk reksadana syariah ya. Pertama, seperti halnya reksadana konvensional, reksadana syariah juga banyak bentuk atau jenisnya. Yang pertama, pasti pasar uang. Itu hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan atau efek syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Kalau sudah tidak lebih dari 1 tahun. Nah ini untuk reksadana syariah pasar uang ini mungkin kalian sudah dapat di mata kuliah yang lain ya tentang finance, tentang macam-macam reksadana ya. Tapi di sini saya akan sedikit merefresh saja ya. Jadi ada beberapa, yang pertama pasar uang, kemudian ada pendapatan tetap 80% dari aktiva bersih, reksadana campuran yang tadi naik ya, tadi kita sudah bahas naik ya, atau di Maret ini naik year on year-nya, melakukan investasi pada efek syariah bersifat ekuitas, efek syariah berpendapatan tetap dan atau instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing memiliki 79% dari nilai aktiva bersih. Reksadana syariah saham, kemudian reksadana indeks, ini macam-macam dari reksadana. Kemudian suku, kemudian juga reksadana syariah terproteksi. Nah, ini ada beberapa macam-macamnya, dan yang dua terakhir ada reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri, dan terakhir adalah ETF syariah, Exchange Traded Fund. Maksudnya reksadana syariah berbentuk KIK yang penyertanya diperdagangkan di bursa efek. Ya.
Adalah macam-macam bentuk-bentuk reksadana syariah yang mungkin bisa kalian pelajari atau mungkin bisa kalian investasikan di sana, ya. Kesalahpahaman yang banyak terjadi di kalangan investor pemula adalah nih, ini sudah saya bilang tadi di awal ya. Jadi, oh reksadana syariah ini buat muslim aja, pengaruh agama tertentu aja, enggak, semua bisa. Itu ya, ini mungkin kalau menurut hemat saya lebih terlindungi. Gitu ya kan, nggak ada yang horor ya, nggak ada yang nggak jelas gitu ya, nggak ada perjudian di sana gitu ya. Ya walaupun mungkin ada yang ngomong, ah ini lebih kecil segala macam, dicoba saja. Itu namanya investasi kan. Hal itu bukanlah pemahaman yang benar. Seluruh kalangan masyarakat Indonesia dapat berinvestasi ke reksadana syariah. Perihal jenis reksadana syariah apa yang dipilih, ya bisa disesuaikan dengan profil resiko yang tadi saya bilang. Kita bisa, oh resikonya lebih besar, ya udah jangan ke sana. Oh resikonya sedikit, ya silakan. Gitu. Kalian, kita ini bisa melihat resiko, jadi dipelajari gitu ya. Investasi ini bukan asal-asalan ya, asal-asalan, oh saya mau investasi di A nih. Enggak. Banyak hal-hal yang mempengaruhi investasi tadi gitu ya. Di mutual fund-nya banyak sekali eh, apa ya, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya itu investasi. Jadi dipelajari investasi itu tidak serta merta langsung saja. Nah, kita di sini akan sedikit membahas tentang peluang, tantangan, perspektif reksadana syariah. Ya, kita akan banyak membahas tantangannya saja ya. Peluang nanti bisa kita diskusikan ya. Industri reksadana syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Yang pertama pasti tantangannya apa? Masih rendah ya, tadi saya bilang tingkat literasi dan inklusi reksadana syariah. Mungkin di sekitar kita gitu, keluarga kita, teman-teman kita ya. Satu prodi, satu fakultas mungkin ada yang belum tahu reksadana syariahnya gitu kan. Nah, ini makanya pemahaman literasi tentang reksadana syariah harus perlu ditingkatkan gitu ya. Kita ngajak orang untuk investasi. Lagi-lagi doktrinnya seperti ini. Kalau ketika nggak ada orang di dunia ini yang kaya ya. Misalnya kalian memang hidup itu emang harus ya, harus kaya ya. Kayak tadi uang tadi bisa kalian jadikan ladang untuk berdakwah nantinya ya, ladang untuk mencari pahala itu uang tadi. Makanya jadi apa, saya lebih baik nggak punya uang aja. Enggak, seorang muslim yang banyak uangnya itu lebih bisa berdakwah gitu. Ada penelitian, kalian cari saja ya, enggak ada hubungan itu antara eh apa namanya ya, kita ngomongnya ya, ada antara hubungan orang kaya dengan berdakwah itu ada juga, hatinya lebih tenang segala macam, asalkan ya uangnya tadi dicari dengan yang halal gitu, jadi nggak kepikiran gitu. Kemudian masyarakat tadi sederhananya saja, literasi tadi, ini masalah literasi, masyarakat muslim dia target pasar utama industri ini justru cenderung masih merasa nyaman dengan menempatkan dananya ke instrumen tradisional seperti emas, properti ya, sekedar menabung di bank ya. Kita harus tanamkan di diri kita gitu ya. Jadi investasi yang tadi saya bilang, investasi bisa macam-macam bentuknya. Salah satunya reksadana ini. Jadi kalau kita ya ke bank itu, apalagi cuman tabungan ya, bukan tabungan ya, bukan deposito. Niatnya menitipkan, ada makanya akadnya wadiah gitu, atau yang murabah ya mudorobah ya boleh lah. Tapi ya intinya kalau kita mau kaya jangan nabung, investasi gitu. Kalau kita mau kaya dari tabungan, itu sama kita mencari bunga nanti yang jadi interest gitu ya. Apa kan dari mudoroba? Ya enggak, ya masa dia bilang resikonya mesti ada. Itu semua investasi pasti ada resikonya. Gitu. Tapi ya lebih beresiko lagi kalau kita nggak mau berinvestasi gitu ya. Uangnya nanti ya nggak akan berkembang gitu ya. Oke. Kendala lainnya yaitu aset syariah di pasar modal saat ini juga cenderung masih terbatas untuk jadi underlying aset dari satu portofolio. Ini contohnya saja saham sektor keuangan tergabung dalam indeks saham ISS ini berjumlah 6 emiten saja, bandingkan dengan saham sektor keuangan konvensional menjadi 100 emiten. Nah, ini jadi satu tantangan buat kita ya. Nah, peluangnya ya bikin harusnya ada masuk ke indeks ini. Gitu. Karena itu jika kedepannya semakin banyak tersedia saham-saham syariah yang listed, yang terlist gitu ya di Bursa Efek Indonesia, maka bisa jadi alternatif pilihan bagi produk reksadana syariah. Itu makanya harus harus ada lah ya saham-saham syariah nantinya. Oke, ini sedikit saja ada perbedaan reksadana syariah dan konvensional ya. Nanti kita akan diskusi tentang peluangnya. Jadi ada tantangan pasti ada. Kalau kita belajar SWOT ya, ada strength, weakness, opportunity, and threat ya. Kita harus tahu ada opportunity pasti ada threat. Ada threat ada opportunity. Itu ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nggak ada yang sempurna di dunia ini. Sebelum kita berdiskusi tentang itu, ini sedikit saja saya coba merangkum perbedaan reksadana syariah dan konvensional
Yang pertama yang paling mencolok ya, yang pasti ada di reksadana syariah ini ada proses cleansing, itu pembersihan kekayaan reksadana dari unsur non halal. Nah, ya manajer investasi ya, selaku pengelola lah ya, selaku pengelola manajer investasi ini ya harus cleansing dari unsur non halal. Maksud dari pembersihan kekayaan reksadana syariah dari unsur non halal adalah penyesuaian portofolio reksadana syariah saham ketika daftar efek syariah telah berlaku efektif. Investasi di reksadana harus apa? Mendapat fatwa dari DSN MUI. Jadi semua itu harus ada fatwanya dari DSN MUI gitu ya, harus terlindungi. Jadi sebenarnya banyak ya akhirnya ya. Ya selain dilindungi oleh OJK ya pastinya dilindungi juga oleh DSN MUI gitu. Diawasi Dewan Pengawas Syariah, diawasi terus. Oh ini bener nggak ya? Oh ternyata ada judi, ada maisirnya, ada gorornya, ada ketidakjelasannya. Ya nggak boleh. Itu. Ini di sini ya, ada pengelolaannya. Ini di sini saya buat tabel sedikit, ya. Mungkin bisa teman-teman baca ya. Di sini reksadana konvensional dan prinsip syariah pastinya di sini mengedepankan prinsip syariah. Kemudian pengelolaannya manajer investasi. Ini manajer investasi syariah, manajer investasi yang memiliki unit pengelolaan syariah. Isi portofolionya ya pasti hanya efek syariah saja. Kalau kalau konvensional yang tadi tingkat literasi dan juga orang tuh lebih memilih ya, dia efek syariah dan non syariah bisa. Tapi ya ketika ada yang kita analogikan ke makanan. Ketika makanan, kamu makanan punya satu kuali susu halal kan ya, ya tercampur sedikit saja ya dari makanan yang tidak halal. Ada misalnya kita ngomong mohon maaf daging babi sedikit aja misalnya, atau enggak yang mie daging babi sedikit ya, jadi haram. Itu juga ketika ada satu efek syariah yang halal tercampur non syariah, jadi ya transaksinya jadi haram. Tuh, mekanisme tidak ada mekanisme cleansing, ada mekanisme cleansing. Kemudian DPS pastinya nggak dilindungi DPS. Kalau ini ada DPS yang apa? Yang melindungi dari hukumnya, dari sisi hukum. Oke, anak-anakku yang tercinta, hari ini kita sudah membahas tentang reksadana. Coba setelah ini kita diskusikan apa sih peluangnya, gimana sih peluangnya, ya atau isu apa sih terkait reksadana ini. Oh ternyata ada nih fraud di investasi itu kayak gini. Yang tahu siapa, yang ada yang ingin diskusikan boleh uh, tulis ya di kolom chat ya, di kolom komen ya, di kolom komen tulis oh bagaimana reksadana ini ya, nanti kalian kita bisa diskusikan ketika di kelas ya, di pertemuan ke-6. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, jaga kesehatan. Untuk teman-teman silahkan dipilih ya. Mau investasi di mana itu. Investasi ya sejak dini investasi. Gitu ya. Berapapun yang kalian punya bisa diinvestasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.